Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, yaitu semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, dan juga diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang halal, yang lancar, yang barokah ya. Dan tidak lupa ketika mungkin kalian ada suatu masalah, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga akan diberikan petunjuk untuk bisa mendapatkan sebuah solusi ya. Itu harapan ataupun doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah gabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu saya mulai harinya hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Kalau tanggalnya ya tanggal 13, tanggal 14 sampai batas waktu tanggal 15. Tentunya masih di bulan September 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mencoba mengambil sebuah tema. Harapan apakah yang nantinya akan terwujud ya, sekali lagi, harapan apakah yang nantinya akan terwujud ya, kira-kira seperti itu ya, biar tidak bingung, biar tidak terjadi salah memahami ya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya. Oke ya, untuk segmen terakhir sering saya mengatakan apapun uploadan atau readingan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya, bukan yang lain. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi karena ini kan bersifat general reading sobat. Itu loh, tarikannya itu luas ya. Nah, ketika itu ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Entah itu nantinya baik ataupun buruk, ya syukuri, aminkan ya. Karena yang buruk pun kenapa wajib kita aminkan? Ya karena kita akan bisa tahu gitu loh. Nanti mana yang akan kita lakukan agar mendapatkan suatu kewaspadaan dan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi suatu keburukan yang terus berlarut, kan seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika apa? Ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokuskan, yang bisa saya tembak, dan akan adanya suatu jawaban yang akurat, yang resonate. Karena sudah banyak sekali, alhamdulillah sampai saat ini semua pada akurat, pada resonate. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Sagittarius, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Taurus ya, artinya zodiak Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke sobat ya, kita lihat untuk Taurus ya, masalah asmara, apakah ada harapan yang tercapai dalam hal kestabilan? Kita lihat dulu untuk asmaranya. Taurus, 3 hari ke depan, ini asmara kalian muncul kartu utama petunjuk Knight of Pentacles ya. Knight of Pentacles ada prajurit naik kuda memegang koin ya. Dikonfirmasi sama kartu 6 koin, 6 Pentacles ya, 3 orang dikelilingi 6 koin, itu yang baju merah kelihatannya sedang berbagi ya. Kalau saya tangkap energi Taurus ya, menurut petunjuk kartu Knight of Pentacles, bisa dikatakan begini ya. Ketika kalian ingin stabil ya untuk zodiak Taurus ya, ataupun sahabat Taurus di sini ingin stabil, mencapai keharmonisan, kebahagiaan ya, saling komunikasi yang baik, saling saling pengertian. Nah, maksud saya di sini ketika kalian sudah punya ide itu segera jalankan sobat. Itu loh. Karena saya juga menangkap di sini ada beberapa zodiak Taurus ini yang kelihatannya kebingungan ya, gitu loh. Ini mau dibawa kemana arahnya? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika kalian ingin arah yang positif ya, ingin arah yang mencapai stabil. Ketika kalian sudah punya ide, ya tinggal menjalankan saja, sobat. Jadi jangan bingung di sini, gitu loh. Jangan menunggu terlalu lama, gitu loh. Karena saya menangkap di sini sebetulnya sih asmara kalian itu lagi baik-baik saja ya. Apalagi di 3 hari ke depan kelihatannya saya menangkap di sini lagi sedang baik-baik saja, cuman hanya tinggal apa yang mungkin kalian pikirkan dan sudah mempunyai ide solusi, jalankan agar asmara kalian bisa bertambah baik, bisa harmonis. Kan seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 Pentacles ya. Artinya di sini selain kalian ada suatu pandangan agar langkah-langkah itu lebih baik, kalian di sini harus bisa harus bisa menyeimbangkan cepat. Harus mempunyai rasa harus bisa mempunyai rasa adil lah sama pasangan kalian. Ibaratnya saling memberi dan saling menerima. Contoh, ketika kalian mau menasihati pasangan kalian ya, itu kan nanti suatu saat ketika pasangan kalian menasihati kalian ya kalian harus mau terima, gitu loh. Jangan kalian mau menasihati pasangan kalian suruh menerima, tetapi suatu saat ataupun suatu ketika pasangan kalian memberi suatu nasihat kalian marah, kalian egois, tidak mau disalahkan. Nah, ini jangan seperti itu ya. Karena di sini harus melambangkan harus adil sobat ya, gitu loh. Karena adil kunci kunci keharmonisan, kunci kebahagiaan, kunci kestabilan. Jadi jangan ada istilahnya berat sebelah gitu loh ya. Nanti kasihan pasangan kita, kan seperti itu ya. Intinya di sini ketika zodiak Taurus ingin lebih stabil, ingin lebih baik lagi ya usahakan seimbang gitu loh. Itu tadi seperti yang saya sarankan, harus saling pengertian, harus bisa saling memberi dan menerima. Jangan sama-sama meninggikan ego, mau menasehati tapi tidak mau dinasehati, itu kan nanti kacau. Ya, jangan seperti itu ya, karena di sini bisa dikatakan di 3 hari ke depan masih cukup aman ya, masih cukup stabil lah, tidak ada suatu masalah. Ketika itu ada masalah ya mungkin ringan saja lah ya. Nanti di segmen terakhir akan saya jelaskan. Kita lanjut dulu di faktor pekerjaan. Ini Taurus angka utama muncul 8 cup ya. Ada cup yang sudah tersusun rapi tapi ditinggalkan sama seseorang. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup, sama-sama cup ya. Ini ada tangan keluar dari awan ya, memegang cup besar, atasnya seperti ada merpati itu ya yang mau masuk ya. Ini kalau saya tangkap energi Taurus ya, muncul petunjuk 8 cup ya. Artinya di sini mungkin di sini ada sedikit ya beberapa zodiak Taurus ya. Mungkin ada suatu kekecewaan. Dalam arti gini, ketika kalian ingin mencapai stabil dalam hal pencapaian target, terwujudnya harapan, apalagi keberhasilan, kesuksesan. Nah, di sini kalian itu sudah menyusun rencana gitu loh ya. Kalian sudah menyusun rencana. Tiba-tiba mungkin ada sesuatu yang mungkin menghantam kalian gitu loh ya. Sehingga kalian pergi meninggalkan. Ada kekecewaan, ada kesedihan. Kenapa pergi meninggalkan? Ya jelas karena ketika kalian ada suatu penyusunan rencana ya, itu kan di dalam pemikiran kalian, di angan-angan kalian itu akan bisa berjalan baik sesuai keinginan kalian. Tapi pada dasarnya itu akan ada suatu keterbalikan gitu loh. Jadi tidak seindah apa yang kalian impikan. Tapi di situ banyak masalah, banyak problem, sulit mencapai target, keberhasilan bahkan. Nah, makanya di sini terlihat kalian itu meninggalkan, ada suatu kekecewaan sobat di sini ya. Cuman saya rasa bisa dikatakan ya bolehlah kalian kecewa, tapi alangkah baiknya diperbaiki lagi sobat itu. Jadi jangan drop, jangan down ya di sini ya. Tetap apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah kalian istilahnya itu berkarir selama ini ya jangan menyerah. Tetap diulang kembali, tidak masalah, diperbaiki lagi. Karena di sini tidak menutup kemungkinan akan baik loh ya. Di sini kalian ditunggu sama Ace of Cup, artinya akan ada keberhasilan kembali. Jadi bisa dikatakan
yang dulu pernah berhasil terus adanya suatu apa ya masalah, dan ketika kalian masih mau berusaha di sini akan kembali lagi di tahap keberhasilan. Artinya masuk apa ya, penyusunan rencana yang kalian jalankan tadinya baik, terus apa ya, tadinya baik terus berjalan dalam hal keburukan. Nah, ini nanti ketika kalian jalankan ini akan kembali lagi ke hal yang kebaikan lagi, karena jelas di sini ketika kalian masih semangat ya mau memperbaiki, di sini muncul Ace of Cup, artinya ada tanda-tanda peluang bahwa itu akan bisa tercapai apa yang sedang kalian harapkan. Nah, kan seperti itu ya. Ibaratnya jadikan apa ya istilahnya itu, jadikan kegagalan itu kemenangan yang tertunda, kira-kira seperti itu sobat. Jadi jangan menyerah di sini. Karena kelihatannya akan bagus gitu loh ya. Musuhnya di 3 hari ke depan. Oke, kita lanjut dulu di keuangan. Nah, di sini ada The Tower ya. Ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup. Itu seseorang memegang cup ya. Dalamnya seperti ada ikan itu sobatnya. Ini kalau saya tangkap energi dari Taurus ya. Kartu utama muncul petunjuk The Tower, masalah keuangan. Ini kalau saya tangkap sih apa ya? Artinya suatu banyak hambatan ya. Banyak kegagalan, banyak keterpendingan di sini ya. Taurus ya. Ini kalau saya tangkap energinya sih awalnya bagus ya untuk Taurus ya. Cuman entah kenapa semakin hari ataupun semakin kalian rasakan di sini banyak problem gitu loh. Banyak masalah di sini sahabat. Seakan-akan energinya berat untuk mencapai kelancaran rezeki, adanya suatu pemasukan lebih-lebih pemasukan tak terduga, entah besar entah kecil sekalipun di sini kelihatannya berat gitu loh. Ada suatu apa ya, hampir sama ya di pekerjaan ini. Hampir ada suatu susunan rencana tapi gagal gitu loh yang saya rasakan. Ya mungkin kalian sudah janjian sama orang ataupun siapalah yang itu akan mendapatkan keuangan tiba-tiba gagal. Kira-kira seperti itu. Jadi kan ada suatu penyusunan rencana itu, tapi kalian gagal di sini. Ada kegagalan ya. Terus konfirmasi Kak sama kartu Pack of Cup. Nah, makanya di sini saya menangkap ini sebetulnya sih bagus ya, Pack of Cup ini akan ada suatu rezeki-rezeki. Cuman di sini tetap ya ada suatu penggagalan gitu loh. Jadi mungkin di sini kalian akhirnya apa? Akhirnya kalian itu mau melihat ulang, mau meneliti ulang di mana letak kegagalan saya. Kira-kira seperti itu, karena jelas di sini apa ya Mas dibilang ada suatu keberuntungan, cuman di sini kalian apa ya kayak terhalangi sama dinding gitu loh sobat ya. Gitu loh. Makanya ada suatu keterpendingan di sini. Sekarang saya akan coba untuk mendeteksi ya ini Taurus ini ya. Oke ya, untuk Taurus ya, harapan apakah yang akan terwujud? Apakah di faktor asmara akan kembali stabil ya? Di sini kelihatannya akan baik-baik saja ya. Untuk masalah asmara sih harapannya bisa dikatakan tidak ada 50-50 ya. Artinya ya masih standar lah ya, masih dalam tahap kewajaran, tidak ada masalah yang mengkhawatirkan di sini. Bisa saja ini tercapai harapan bagus ya, akan adanya kestabilan. Ini bagus ya secara asmara sih. Nah, kalau secara pekerjaan di sini apa ya? Ini 50-50 ya. Taurus ini tergantung dari kalian ya. Seperti yang saya katakan tadi, saya mendapat suatu petunjuk secara terawangan ketika kalian dihantam masalah dan kalian harus peka di sini sobat gitu. Kalian harus peka di sini. Penggagalan, banyaknya masalah itu difaktorkan dari apa? Saya yakin kalian sudah memahami ya, tinggal kalian sendiri. Kan sering saya mengatakan, ketika masalah itu tidak harus disikapi dengan akal logika sobat, tapi ketika masalah itu sudah tidak bisa disikapi dengan akal logika, sudah tidak bisa ditemukan masalahnya, ya berarti kalian lari ke kepekaan hati gitu loh, intuisi rasa, mainkan intuisi rasa, bagaimana cara untuk mendapatkan solusi. Nah seperti itu, karena energi negatif ya dilawan energi positif gitu loh, dengan adanya suatu apa ya, dengan adanya suatu keyakinan dalam hati, ketika itu merasa dinetral ya dinetralkan. Nah, biar tidak mengakar sobat, karena tahu sini sering dikejar-kejar di masalah pekerjaan kalian. Nah, seperti itu ya, sering dibingungkan di masalah pekerjaan. Nah, jadi istilahnya apakah harapan itu akan sampai sama kalian, akan ada kestabilan? Bisa, cuman 50-50 ya di sini ya. Seperti yang saya katakan tadi ya. Masih ada suatu ketertutupan energi di sini. Terus di masalah keuangannya, ini hampir sama ya, itu loh. Saya menangkap di sini justru kalian apa ya, adanya suatu tembakan di faktor keuangan di sini. Karena kenapa saya mengatakan seperti itu?
ini awalnya saya menangkap tadi petunjuk ya, ini bagus ya awalnya. Mungkin ini contoh, mungkin adanya suatu pembicaraan ataupun apa di sini ya, tiba-tiba gagal. Nah, memang kegagalan itu bukan murni sobat, bukan murni, bukan alami kegagalan, tapi ada pihak ketiga gitu loh. Ada pihak ketiga yang menembakkan energi black magic sehingga membuat kacau di sini gitu loh. Sampai-sampai ini kan ibaratnya tower tersambar petir, energi api, energi yang panas di sini. Kira-kira seperti itu ya. Aslinya sih bagus kalian ya didukung sama Pack of Cup. Tapi lagi-lagi di sini kalian harus peka ya. Sehingga saya mengatakan ketika tertembak di satu titik itu jangan sampai terlambat, coba segera di netral gitu loh. Jangan kita menganggap contoh misalkan saya tertembak di faktor pekerjaan, tapi asmara sama keuangan sama kesehatan saya aman. Nah, jangan berpikir seperti itu. Ini tidak menutup kemungkinan itu akan merambat sobat. Karena apa? Saya berani mengatakan seperti itu. Sudah banyak yang terbukti gitu loh. Awalnya tertembak di satu titik artinya merambat gitu loh. Di pekerjaan, di kesehatan, di keuangan, di asmara itu kacau semua akhirnya. Memang kan apa ya, imbas dari energi negatif memang seperti itu. Makanya kita itu ketika kita peka itu enak sobat gitu loh. Kalau perlu diselesaikan secara logika ya diselesaikan kan seperti itu. Intinya kan ada kepekaan. Nah, ketika itu bisa diselesaikan dengan intuisi, harus dengan cara dinetral ya dinetral. Nah, ketika kalian bisa ya segera sikap dinetralkan sendiri. Mungkin kalian tahu tata caranya ataupun doanya, ya monggo gitu loh. Tapi ketika kalian tidak tahu ya tidak ada salahnya kita minta apa istilahnya mencarilah orang-orang di bidangnya, kita minta solusi, siapa tahu mereka memberi solusi kan seperti itu ya. Jadi jelas ya untuk Taurus harapan yang bisa tercapai kelihatannya di asmara, tapi untuk di pekerjaan ini kelihatannya mohon maaf terdeteksi 50-50 ya. Bisa saja ini akan ada hal yang baik, bisa saja akan ada stuck ya, bahkan ada suatu masalah di sini. Kalau di keuangan ya di sini saya menangkap jelas kurang bagus ini ya. Taurus ya mohon maaf juga di sini saya menangkap suatu penerawangan di sini memang kurang bagus ya. Ini persentase terbesar ya semuanya ya. Entah di asmara, entah di pekerjaan, entah di keuangan. Sering saya mengatakan saya selalu mengambil persentase komunitas terbesar. Jadi ketika Taurus masih diuntungkan di faktor pekerjaan ataupun asmara ataupun keuangan, ada yang diuntungkan bahkan apa ya sangat bagus lah, ada suatu kestabilan yang bagus ya. Berarti kalian komunitas terkecil saja. Nah, seperti itu. Ini rata-rata yang komunitas terbesar terbaca ya seperti yang sudah saya sampaikan. Apalagi di masalah keuangan ini kelihatannya komunitas terbesar Taurus kelihatannya kurang bagus ya, khususnya di 3 hari ke depan. Ya, ketika kalian mungkin ada sesuatu janjian dalam keuangan di sini kelihatannya kan gagal sobat gitu loh ya. Harap ataupun harus berhati-hati kalau sudah merasakan seperti itu ya segera dinetralkan agar apa? Agar yang sudah dijanjikan sebagai kesepakatan itu agar bisa benar-benar terjadi. Nah, jadi tidak ada suatu pengancelan, tidak adanya suatu pembatalan-pembatalan agar bisa lancar. Kan seperti itu ya secara kerezekian. Nah, maksud saya begitu sobat ya. Oke ya, untuk sahabat Taurus ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat, tetap yang baik jadikan semangat dan motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan hasil doa. Yang kurang baik ya jangan dijadikan sebagai rasa takut, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih berhasil, lebih waspada, lebih adanya suatu peningkatan lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian. Karena pada dasarnya kalian sendirilah nantinya yang akan menyikapi, yang akan menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi tidak ada rasa saling menyalahkan, tetap entah rasional entah tidak kan kembali lagi sama kalian karena di sini kan jelas bersifat itu general reading sobat. Saya tidak tahu nama kalian kan seperti itu. Makanya konsultasi ya ketika kalian ingin jawaban kepastian. Nah, di segmen terakhir sering saya mengatakan ketika kalian datang masalah ya, apalagi kalian ini sudah tidak logika, banyak keganjilan, ya jangan dipaksakan logika sobat, apalagi menyerah. Nanti akan semakin terpuruk, semakin habis-habisan. Jangan sampai menunggu terpuruk, jangan sampai menunggu habis-habisan seperti sudah banyak sekali yang konsul dari saya, gitu loh. Mereka sudah habis-habisan, gitu loh. Ya itu tadi mungkin kurang peka lah, kurang peka ketika mungkin itu masalah tidak bisa disikapi dengan logika tapi dipaksakan. Nah, akhirnya ya hancur-hancuran semua, berat energinya gitu loh. Nah, bagaimana cara untuk bisa menanggulangi itu semua agar bisa clear, agar bisa baik ke depannya? Ya dua syaratnya, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa ya tetap, dan lakukan tahap ikhtiar sobat, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka. Jadi kepositifan, keberhasilan itu akan bisa masuk lancar. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi bisa dikatakan apa ya, ketika kita adanya suatu energi positif itu enak. Nah, ketika kalian bisa sendiri di netral ya monggo silakan ya. Kalau kalian tahu tata caranya, terus doa-doanya ya silakan gitu loh. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika
orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, sobat. Ya nasib itu menunggu kita. Nasib itu akan berubah kalau kita usaha bagaimana kita berikhtiar. Ini adanya suatu usaha, kan seperti itu. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, apapun itu. Sekali lagi semoga manfaat. Zodiak Taurus tetap semangat, harus di netral ya. Saya Doni Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.